Upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Selasa 17 Agustus 2021 siap dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Semuanya, siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Laporan diterima. Laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Semuanya, siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada bina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Laporan diterima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak siap.
Waspada, sang merah putih. Hormat, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk mengheningkan cipta sejenak dan untuk mendoakan para arwah pahlawan kita yang telah mendahului kita, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Hening cipta, mulai.
pencoblosan. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia.
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Untuk keamanan, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ustazah SMP IPK Muhammadiyah Delanggu, yang saya sayangi dan banggakan anak-anakku kelas 7 sampai kelas 9 SMP IPK Muhammadiyah Delanggu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, dan tentunya memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang tak terhingga sampai saat ini, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini Selasa 17 Agustus 2021 kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islam, dan insya Allah syafaatnya selalu kita nantikan di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, karena hari sudah semakin siang, untuk itu Ustazah Rama akan menyampaikan beberapa hal mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini 17 Agustus 2021, negara kita, negara tercinta kita, Republik Indonesia merayakan atau memperingati HUT RI kemerdekaan ke berapa? Ke 76. Nah, kita coba Ustazah Rama akan membakar semangat semuanya. Merdeka! 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 Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Indonesia saat ini berusia 76 tahun. Tentunya tidaklah usia yang muda untuk sebuah negara. Untuk itu, mari kita semua harus senantiasa menghormati, harus senantiasa memaknai apa arti kemerdekaan negara kita. Kita sebenarnya tinggal melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita semua, yang telah memperebutkan kemerdekaan negara kita dengan apa? Dengan nyawa, dengan berkorban nyawa, dengan berlumuran darah.
apabila kita menengok sejarah yang lalu, bahwa untuk menaikkan bendera sang merah putih, para pahlawan kita harus berkorban, harus mempertaruhkan nyawanya, harus berlumah darah untuk supaya apa? Supaya memerdekakan negara kita dari penjajahan. Nah, apakah kita, bagaimana cara kita untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini? Apakah kita juga harus ikut-ikutan tembak-tembakan? Harus kita gelut-gelutan? Tidak seperti itu, nggih, anak-anak semua. Nah, ini untuk anak-anak maupun ustadz-ustadzah, ada hal-hal yang bisa kita lanjutkan sebagai penerus generasi bangsa ini. Yang pertama, mungkin untuk ustadz-ustadzah, bahwasanya kita adalah diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pendidik, bukan hanya sebagai seorang pengajar. Kita diberikan anugerah yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki semua orang. Meskipun kita ketahui bersama bahwa kalau dihitung secara materi, secara gaji, secara honor tidak seberapa. Tetapi insya Allah yang perlu ustadz-ustadzah yakini bahwasanya tugas mulia kita adalah mendidik generasi-generasi bangsa kita supaya menjadi generasi yang kuat, yang kokoh, yang beriman, yang bertakwa, yang memiliki akhlakul karimah. Jadi pendidik sekarang tidak hanya mengajar saja tidak cukup. Karena dengan belajar bisa melalui YouTube, bisa Google dan sebagainya. Tetapi sosok seorang pendidik, seorang guru itu sangatlah penting, apalagi dalam era sekarang ini ya, era digitalisasi. Peran seorang guru sangatlah penting. Dalam hal apa? Dalam hal mendidik akhlak anak-anak, kemudian mengontrol tingkah laku, sikap anak-anak. Karena apa? Pandai saja sekarang tidak cukup. Percuma pandai kalau anak-anak kita mempunyai etika atau akhlak yang kurang baik. Ya. Karena tingkat ilmu tertinggi apa anak-anak semua? Tingkat ilmu tertinggi itu adalah adab atau etika. Percuma kita menjadi anak pintar, anak yang hebat, tetapi tidak punya akhlak. Dengan orang tua tidak ada rasa hormat, dengan guru tidak ada rasa menghargai dan menghormati. Jadi semua harus seimbang, okay? Tidak hanya pintar, juara di kelas atau juara dalam pertandingan atau perlombaan atau kompetisi apa, tetapi dengan orang-orang sekitar kita tidak bisa menghargai, menghormati, menyayangi satu sama lain, membuli satu sama lain, meremehkan satu sama lain. Nah, itu yang harus kita buang jauh-jauh. Dan itu adalah tugas terberat seorang pendidik dan guru. Untuk itu, untuk guru-guru mulia ini, tetaplah semangat dalam mendidik putra-putri generasi bangsa Indonesia ini. Karena siapa lagi kalau bukan anak-anak kita, penerus bangsa ini yang akan melanjutkan para pemimpin-pemimpin saat ini yang kita lihat luar biasa untuk kita bisa jadikan pelajaran. Dan untuk anak-anakku semua, bagaimana untuk melanjutkan kemerdekaan yang sudah kita miliki adalah karena anak-anak adalah seorang pelajar, tentunya tugas utamanya adalah belajar. Meskipun kondisi saat ini tidak mengenakan, kurang nyaman untuk anak-anakku semua, untuk ustadz-ustadzah, tetapi percayalah bahwa belajar tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal usia, karena selama kita hidup, kita adalah proses pembelajaran. Kapan Bu saya berhenti belajar? Kita akan berhenti belajar jika nafas kita sudah terhenti, jika Allah sudah memanggil kita ke pangkuannya, kita akan berhenti belajar. Karena seperti Ustadz Ibnu bilang ya, life is process. Jadi kehidupan adalah proses.
Life is learning process ya. Kehidupan adalah proses pembelajaran. Jadi jangan pernah mengharap berhenti belajar kalau kita masih bisa menghirup oksigen, bisa menghirup nafas ini. Ya anak-anakku, semangatlah dimanapun kalian berada untuk terus menggali potensi diri, belajar apapun yang penting positif, yang bisa mengembangkan diri, yang bisa menjadikan bekal untuk masa depan anak-anakku semua. Dan selalu ingat, pendidikan ilmu pengetahuan saja tidak cukup jika anak-anak tidak melandasinya dengan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis yang sahih ya. Jadi tetap landasi hidup kita dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis atau As-Sunnah yang sahih tentunya. Tidak hanya sekedar belajar sembarang belajar, tetapi harus kita punya ilmunya yang benar-benar, jangan hanya sembarangan saja. Seperti itu. Nah, untuk anak-anakku semua, mari kita memaknai kemerdekaan yang ke-76 ini dengan rasa empati dan simpati yang harus kita tingkatkan terhadap kondisi negara kita yang hampir 2 tahun ini kita menghadapi wabah virus COVID-19. Mari kita tingkatkan iman dan imun kita sehingga wabah ini bisa segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Dan anak-anak supaya bisa segera belajar bareng di sekolah tercinta kita di SMP IPK Muhammadiyah di Langgu, yang alhamdulillah sekarang semakin bersih dan insya Allah akan semakin nyaman untuk anak-anak belajar, dan ustadz-ustadzah juga tentunya sudah merindukan kehadiran kalian semua. Tetap semangat, tetap menjadi anak saleh dan salehah. Sebelum kita akhiri, coba semangatnya kita bakar lagi. Merdeka! 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 Iya, terima kasih. Mohon maaf apabila prakata dari Ustazah Rama ada kekeliruan dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa kami. Atas ridha dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar, dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami, agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikan derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Dengan wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehat, kuatkan, dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afuwun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Apa? Upacara selesai. Silakan bubarkan. 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 Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Penghormatan kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing. Semuanya siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar jalan.